kau itu anak mami. Nggak akan bisa kok kemana-mana kerja. Belajar saya pergi ke Lapo Tuak, itu ada istilah Lapo Tuak. Saya belajar ke sana, belajar minum. Gimana layaknya orang dewasa lah, saya pengen juga. Belum punya pacar? Belum, saya nggak ngerti pacaran. Dikekang habis di rumah itu. Gimana aku ini? Saya putar balik coba. Tetap ya, pajak. Jadi saya lihat itu kalau istilah saya bilang opung. Tapi suara saya nggak ngerti dia ngomong apa. Ngomong suaranya kok lain ya. Bataknya kok batak mentah gitu, nggak ngerti. Saya rasa belum ada yang bisa nembusin itu, baru saya Mang. Berarti ini masuk ke dimensi lain ya? Seorang pria berjalan lunglai di malam samar, melintasi batas ruang antara hutan dan nalar. Angin berhenti dan daun merunduk tak bersuara, karena ada bayang-bayang yang berubah rupa. Di sana, waktu seolah berjalan begitu lama. Di mana kiranya aku berada? Ucapnya lemah. Ngerinya pengalaman memasuki alam goib telah merubah jalan kehidupan dari Bang Jerry. Sobat Malam Mencekam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang sekali Mang Ei dan tim bisa hadir ke depan sobat semua. Dan hari ini juga Mang Ei dan tim berada di Sumatera Utara ini. Sudah ada beberapa narsum yang kita kumpulkan dan siap berkisah di Malam Mencekam. Ada di depan kita namanya Bang Jerry panggilannya ya? Iya, panggil Jerry aja. Kita panggil Bang Jerry aja ya. Bang Jerry, ini kisahnya tahun 2016 ya? Benar Mang Ei. Waktu itu udah kawin atau belum itu? Saya masih lajang. Masih lajang ya? Ya. Ini punya kisahnya ngeri juga ini. Sampai melarikan diri ke Riau katanya. Luar biasa. Gara-gara disebut anak mami sama maminya ya. Tekanan tuh dari orang tua itu dibilang saya tuh anak mami, pukulan berat itu bagi saya. Pokoknya dibilang gitu. apa namanya? Ingin membuktikan. Balas Membuktikan dendam diri gitu saya ya. tuh gimana tanpa mereka. Tapi alih-alih mendapatkan uang yang banyak, malah mendapatkan sesuatu yang Pengalaman yang lain jadinya. di luar nalar ya. Di luar akal sehat saya gitulah kita. Iya. Nah sobat, kita berada kurang lebih ini setengah jam lah dari kota Tarutung ya. Ya benar Mang. Jadi ini di Tapanuli Utara. Nah, Tempatnya cukup dingin. Di atas bukit juga ya. Dan kita berada di kebun duren ini. Kalau ada samar-samar suara terdengar karaoke ya nggak apa-apa. Jadi memang di sini warganya seneng nyanyi ya. Horas untuk warga Medan dan Sumatera Utara. horas. Jangan kemana-mana, kita akan dengarkan kisah dari Bang Jerry. Bang Jerry barangkali mau salam-salam nih, dadah-dadah dulu buat warga sini ya. Ini kampung apa namanya? Desa apa? Desa daerah Lumban Jayan masih dibilang. Nah itulah pokoknya itulah. Itulah dia desanya. Jadi kalau kesini juga bagus ya, pemandangannya indah loh. Jalannya berkelok-kelok gitu. Oras di tasalu nah kaleku inang tulang. Set kita mah saluhut na date. Mulado kurang lebih sian pengalaman kon nahu cerita non ba minta maaf maju bolo. Serta bisa ngap dita sudina akan tua-tua nami betak nadong salah simulasi pakatayon pangalokku minta maaf mak. Oras madah sudi. Oke, luar biasa. Saya ngerti banget tuh. Apa tuh artinya? Saya mengucapkan Kira-kira apa tuh? salam kepada tulang nan tulang, orang tua semua di sini. Kalau ada saya ceritakan pengalaman saya ini yang mungkin yang salah ataupun dari perkataan saya melebihkan atau
tidak tepat lah di hati mereka, saya minta maaf duluan. Salam lah untuk semua dari warga Pahari Iya. Julu. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Iya, Kurang lebihnya. betul Mang E. Baik, dan di 2016 ini waktu pergi itu bawa duit nggak tuh? Saya cuma bawa duit dikasih mama itu 80.000. 80.000. Ya, benar. Cukup itu. Pas nggak makan saya di waktu ke Riau sampai Bagan Batu, saya udah nggak makan. 80.000 pas itu. Waduh, ini ceritanya Itu pasti kejem memang orang kejem tua ya. saya Pengalaman didikannya. hidup ya. Sendirian ya? Sendiri, Bang. Tidak ada informasi dari teman, enggak. Saya modal nekat. Oke. Oh ya, sobat, sebelum mendengarkan kisah dari Bang Jerry, di sini ada di Malam Mencekam ada tombol langganan, artinya tayangan bisa disaksikan sebelum jam sebenarnya. Jadi tayang lebih dulu, tidak mengurangi dan tidak ada yang berubah di situ, hanya tayang lebih cepat saja. Untuk Anda yang mau langganan atau enggak, tidak jadi masalah. Toh nanti juga bisa nonton di 7:30 malam web, gitu ya. Oke, saatnya kita dengarkan kisah dari Bang Jerry, pengalaman yang luar biasa sekali. Jangan kemana-mana, siapkan kopinya, siapkan cemilannya, tonton sampai akhir. Malam Mencekam, Semakin malam semakin mencekam. ini dia Bang Jerry. Halo Sobat Malam Mencekam, saatnya Mang Ei umumkan pemenang giveaway 30 t-shirt spesial edisi Malam Mencekam Goes to Sumatera Utara. Berikut username Instagram Sobat yang berhasil memenangkan hadiah t-shirt. Dan untuk biaya pengiriman ditanggung oleh para pemenang. Ingat, hati-hati Sobat, penipuan yang mengatasnamakan Malam Mencekam. Tim Malam Mencekam tidak memungut biaya apapun dari para pemenang giveaway. Pagi hari ini menangkap ayam. Ayam dipotong dengan pisau yang tajam. Terima kasih untuk giveaway-nya Malam Mencekam. Semoga Malam Mencekam sukses dan berkah jaya selalu. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk channel Malam Mencekam. Malam Mencekam. Terima kasih kepada sobat semua yang sudah ikut meramaikan giveaway spesial edisi Malam Mencekam Goes to Sumatera Utara. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Mang E, saya akan bercerita pengalaman saya. Saya itu dulu bisa dibilang orang tua saya keras didikannya. Karena orang tua saya seorang guru SMA. Jadi saya itu kalau di keluarga itu semua dipenuhi asalkan saya tidak keluar rumah. Jadi saya jadi kurang pengalaman, kaper lah, kurang pergaulan dibilang. Kuper. Nah, jadi saya kurang pergaulan Mang E. Setelah itu saya lihat teman saya kadang keluar kan, mereka udah bekerja, semua bekerja. Jadi teman saya seling ngeledek, kerjalah begini begitu gitu ya. Jadi saya coba ngomong sama orang tua. Nah orang tua langsung ngejek, kau itu anak mami, nggak akan bisa kok kemana-mana kerja. Udah berapa tahun nganggur itu? Itu kalau dipikir itu udah ada lah hampir 3 tahun Mang. 3 tahun. 3 tahunan lah, 3-4 tahun gitu. Belum punya pacar? Belum, saya nggak ngerti pacaran. Dikekang habis di rumah itu. Jadi pokoknya saya tidak bisa keluar bermain tuh malam minggu. Itu pun cuma 1 jam. Jam 8 sampai jam 9. Lewat 1 menit udah nggak dapat pintu. Nah jadi saya itu Mang E tertekan lah saya karena perkataan mama saya tadi. Tertekannya selalu dihina, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bekerja, begini begitu katanya. Jadi saya nekat. Udah mah saya minta itu aja. Mau kemana rupanya. Jadi feeling saya itu saya pengen kerja karena dengar teman kan udah kerja di sawit, Pekanbaru. Saya tidak tahu Menau itu Pekanbaru gimana. Jadi saya nekatkan ke sana. Obrolan saya sama mama gini, "Mah, aku mau merantau." Saya tidak terima dibilang gini anak. Mama bilang saya nggak bisa apa-apa. Saya itu anak mami, nggak apa-apa difasilitasi semua. Saya nggak terima gitu. Kalau tanpa, saya akan buktikan sama mama bahwa saya bisa tanpa kalian. Nah, itu zaman di saya dulu tuh belum ada apa ya? Belum ada handphone. Handphone masih susah itu. Masih telepon rumah. Padahal itu tahun 2016 ya?
Ya HP udah banyak sebenarnya. memang udah banyak Mang, cuman saya di fasilitas itu terbatas boleh, ya? semua. Nah, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan orang tua saya pun tidak memakai handphone. Tidak Kalau bisa. Bapak penghasilannya cukup. Bapak itu dulu mendiang pegawai Damri pas-pasan lah. Gimana lah kalau kena Damri itu, pegawai Damri di Medan pas-pasan penghasilannya. Cuman karena harta orang tua ada gitu, tanah apa. Jadi itulah diandalkan, cuma mengandalkan dari hasil kebun itu, tanaman mereka orang tua yang buat. Jadi saya bilang sama mama saya, tetap saya bersikeras harus berangkat. Setelah dari perkataan itu, besok paginya mama saya manggil. Kamu yakin? Udah bisa? Bisa? Yakin? Yakin? Jadi mama saya malah menghina. Paling 3 bulan kamu pulang katanya. Itu udah jago tuh untuk laki-laki pemula seperti saya, 3 bulan pulang katanya. Jadi saya semakin tertekan, terus tertekan. Saya ingin bebas lah. Karena hobi saya memang, karena saya dulu dikekang, hobi saya cuma burung. Itu teman saya. Jadi udah seperti yang saya anggap teman lah tuh burung. Ada burung cantik saya beli, saya temenin, kadang ngobrol. Ya kadang kayak orang lari lah dikit, kok orang bilang sekarang ada lari-larinya katanya. Ya sudah, saya tetap tekad berangkat. Berangkatlah di antar mama saya lah saya tuh ke Amplas. Dengan Bapak mengizinkan. Bapak udah ngizin. Udah kalau mau berangkat, berangkat aja. Mama juga. Mama pun udah ngizin, cuman bapak itu ngasih duit pegangan. Saya ingat tuh, kasih duit buat pegangan dia, makan dia. Tapi datang mama saya, udah di loket, saya dikasih 80.000. Nah, dia nggak diantar di loket, turun angkot dah langsung gitu. Tuh mobil lah, pergi kok kalau mau pergi. Anak mami, 3 bulan pulang gitu. Dia digituin terus saya, ya udah, oke bilang. Saya naik mobil. Mau kemana kata ya? Saya bilang saya punya 80, saya mau ke Pekanbaru. Gue bilang gak cukup duit segitu kata bang. Di mana nyangkutnya lah bang? Udah saya bilang gitu sama apanya loketnya gitu. Saya belum ngerti ya dulu ya. Saya tanpa jam tangan, tanpa handphone, tidak ada, kosong seperti saya sekarang ini kosong. Saya berangkat, saya lihat kantor polisi, saya turun. Saya belum tahu tuh, bang, saya di sini saya, karena udah saya lihat tuh sawit-sawit semua kan. Saya kira udah Pekanbaru kan. Yang arah temanan tadi tuh di Pekanbaru berhasil katanya ada kerja. Ya saya turun tuh di depan kantor polisi. Itu turun dari situ saya merenung. Saya masih bingung, cuma bawa tas gitu aja, tas ransel gini, pegang gini aja. Saya bingung, pelengak-pelengok nengok kiri kanan kan. Mau ngapain saya di sini kan? Jadi nggak berapa lama ada yang negor. Saya kan kayak orang pangling, kadang berdiri duduk. Masih siang tuh? Udah mulai sore lah mang. Saya kurang tahu lah jam berapa ya. Kalau jamnya itu mang saya nggak tahu karena saya nggak pegang apa-apa kan. Jadi lewat tuh ada wak saya bilang. Dia itu masih pakai kereta gimana ya? Kereta kebun, tanpa kap, tanpa apa segala macam. Dia berhenti. Mau kemana bang katanya. Wak saya nggak tahu mau kemana jalan saya. Cuma saya pengen merantau mau kemana. Ya di mana saya sangkut ya ini daerah mana bang saya bilang. Dari Wak tadi itulah saya tahu itu namanya Riau Bagan Batu. Nah dari situ kamu kenapa nekat merantau? Saya pengen buktikan. Saya mau cari pengalaman seperti teman-teman saya. Teman kamu di mana katanya? Ya saya di Pekanbaru loh. Ini di Riau katanya. Ya di manalah cocoknya Wak. Yang penting saya pengen cari pengalaman bekerja saya bilang gitu. Setelah dari situ itu ada istilah dulu di sana. Saya taunya pelarian katanya. Kalau kota dari Riau ke Pekanbaru tuh pelarian. Kalau ada orang kasus entah dari daerah mana tuh larinya ke sana katanya. Diceritain sepanjang jalan, ya saya nggak ada kasus, Wak. Saya kan belum tahu namanya.
Saya nggak ada kasus sama sekali, Wak. Saya hafal nomor telepon rumah saya. Oh iya, bener. Ya, jadi saya pergi, diantar ke rumahnya. Berapa nomor teleponnya? Dicatat. Ternyata sampai di rumah dia itu udah dicatat, saya disuruh makan dulu. Kan udah sore, jadi maghrib. Dia kebetulan beragama Muslim, jadi mungkin pergi sholat dulu. Saya di situ nungguin. Tidak berapa habis sholat mereka, saya diajak ke telepon apa namanya itu istilahnya, wartel dulu orang bilang dulu ya. Mungkin kalau di daerah lain ya wartel tuh nggak ada lagi. Cuman kalau di daerah saya itu wartel ada, dan itu cuma satu tempatnya, cuma satu itu. Karena mungkin karena sudah mulai ada HP gitu. Saya nggak ngerti HP itu kegunaannya gimana. Yang kebetulan Wak itu pun taunya cuma dari situ. Dia pun tidak punya handphone, cuman HP tunet itu ya. Nah jadi dia tidak bisa telepon biasa itu, dia tidak mengerti juga. Lebih hemat katanya dari wartel. Jadi saya teleponlah orang tua saya, "Ma, saya udah sampai." "Di mana?" "Ini di tempat Riau, saya turun di depan kantor polisi, ada yang nolong Wak ini." Gitu. "Wak siapa?" "Ya Wak, nama Wak siapa?" "Wak Samplo, panggil aja." Gitu. Saya samarin aja ya namanya. "Wak Samplo, oh. Coba kasih." Jadi mereka bicara ada sekitar 10 menit. Ya dibilang juga saya gitu, "Nak Mami, kalau nggak bisa pulangkan aja dia. Nggak bisa itu kerja kemana-mana," katanya. Ya baru selesai bicara, ya udah kami pulang. Cerita kenapa orang tua saya seperti itu. Ya memang didikan orang tua saya seperti itu. Saya bilang, saya dididik ya gimana biar jangan berbaur sama orang luar. Nah dulu saya tidak merokok, tidak minuman keras, tidak tahu judi, tidak tahu megang HP, tidak tahu semualah. Setelah kami sering sharing di rumahnya sama istrinya, saya kurang tahu namanya. Kalau anaknya tidak ada lagi, udah pada nikah katanya. Tinggal mereka berdua sama ibu itu. Besoknya saya diajaklah ke ladang. Dia ternyata bekerja di ladang perorangan. Ada suatu istilahnya seperti saya punya ladang, saya suruh orang bekerja di situ. Nah, seperti itulah Wak Samplo ini. Ladang apa itu? Ladang sawit. Sawit ya? Jadi disuruh kebetulan miringin sawit tuh nih, sawit begini dikelilingin, dibersihin, miringin. Ya oke. Saya belajar di situ, saya belajar. Saya belum ngerti upah ya, saya ikut aja, ikut. Baru esoknya lagi disuruh tunas katanya. Karena kadang ada yang tunasan yang mati sawit itu ditunas. Saya buang pelepahnya. Saya buangin pelepahnya, oke. Diajari lagi saya. Hari ke hari itu saya diajari semua. Dari yang miring, tunas, nyemprot. Saya diajarin juga ada berapa bulan kemudian sawit tinggi. Sawit tinggi itu istilahnya satu pisau. Saya diajarin ngegrek. Namanya ngegrek, ngambil buah. Jadi saya diajarin gimana caranya, tekniknya. Udah dapat ilmu saya semua, saya belajar. Saya itu belum dikasih gaji Mang. Tidak ada, cuman dikasih ilmu, kasih makan. Udah gitu aja. Dan saya tidak ngerti tuh dunia luar. Karena orang tua saya mesan, jangan dikasih keluar, bergaul sama siapapun. Jadi dijaga betul saya. Setelah saya udah berpengalaman ada hampir 4 bulan, saya memberanikan diri lah. Mulai curi-curi. Mulai gimana biar bisa keluar lah dari rumah Wak Samplo ini dengan cara berteman sama orang dulu. Berteman, ya saya berteman, berkenalan semua. Belajar saya pergi ke Lapo Tuak, itu ada istilah Lapo Tuak. Saya belajar ke sana, belajar minum. Gimana layaknya orang dewasa lah, saya pengen juga. Berteman sama teman-teman gitu, orang-orang susah gitu kan. Gimana mereka dapat skill, saya cerita. Jadi ada yang teman saya, kalau di sana itu istilah kami lae. Tidak ada manggil nama di sana. Kalau orang, karena udah berteman sama orang Batak, lae katanya.
Ya lain marga apa? Saya kasih tahu, saya tepu lain marga apa. Saya samarin aja marganya, marga Marbun. Contoh maaf yang ada marga Marbunnya. Jadi saya samarin lah itu contoh marganya. Saya ditawarin mau kerja katanya. Kebetulan bos aku lagi nyari anggota. Kerjanya gimana? Di sawit juga leh. Kalau lah ikut kita jadi bertiga katanya. Ya daerah mana? Udah ikut aja katanya. Ya saya ikut aja. Saya pikir ikut aja dulu. Tapi saya mikir lagi, udah dibawa mau ke rumah dia. Saya berpikir 2 kali, jangan-jangan nanti saya dibunuh. Karena kan saya bilang tadi pertama ada istilah, kalau orang yang berkasus rata-rata merantau ke daerah Riau sampai Pekanbaru. Maaf, itu di zaman saya dulu. Karena di situ, kalau di daerah situ katanya ya, polisi itu sulit nyarinya di daerah sawit. Zaman tahun 2016 di situ dulu, oke. Jadi saya balik, udah saya antar pulang ke rumah ya. Saya pulang, saya ketuk. Ya karena saya menghargai ya, saya kan agama non-muslim ya. Saya bilang, Assalamualaikum gitu ya, menghargain gitu Mang saya hargain dia. Masuk dari mana? Cari pengalaman, Wak. Cari pengalaman kemana? Ya cari berteman-teman kemana? Warung sana, warung tuak. Lah, kamu kok gitu? Kok jadi minuman gitu? Orang tua kamu mesen loh, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Wak, makasih sebelumnya. Wak, selama ini udah didik saya dari nol. Saya udah dapat pengalaman. Saya pengen, Wak, mau cari pengalaman lagi. Emang siapa yang ngajak? Ada di sana marga Marbun, saya bilang gitu. Oh, itu kan jauh tempatnya. Emang kamu udah yakin? Ya saya semoga lah bisa lah Wak. Doakan saya aja biar saya bisa gitu. Nanti pun saya kan udah tahu rumah Wak. Jadi tidak masalah lah gitu. Ternyata Wak menyetujui, Wak Samplo tadi sama ibu itu. Besok paginya, yang mana orangnya katanya. Kami datang ke warung itu. Ternyata tidak di situ. Jadi tanya orang warung tua itu, katanya dia itu tiap jam 7 di sini minum tuak. Nah, daerah itu. Ya udah, kami pulang. Karena tidak di situ, kami tunggu sampai jam 7. Ternyata kami datang ke situ, kami lamain lah. Karena kan ada istilah jam 7 katanya, ternyata datangnya jam 8. Mungkin ada halangan Mang kan. Datanglah kami jam setengah 8, jam 8 kurang lah. Ternyata udah situ si Marbun tadi abang itu. Setelah mereka berkenal ternyata Marbun itu kenal sama Wak Samplo tadi. Wak Samplo ini. Jadi saya istilahnya kayak orang Batak ditongoson, dititipkan saya. Saya titipkan lah ini anak ini begini biar bisa didik lah dia kalau memang betul. Memang betul ya bos itu mau nerima ini ya. Saya udah cerita semalam, Wak, nerima dia. Apalagi anak lajang katanya. Jadi kerjanya ngapain di sana katanya. Daerah mana katanya. Diinterogasi. Katanya sih daerah Pondok Puluh. Lupa ingat lah saya. Kalau saya tidak salah Tanjung Medan kalau dibilang tuh Pondok Puluh kecamatan Tanjung Medan kan. Kalau nggak salah ingat saya ya. Jadi oke lah kalau mau ke sana. Tidak telepon orang tuamu dulu kata Wak Samplo. Gak usah lah. Wak, mungkin saya udah biasa lah. Udah Wak aja lah. Saya mau buktikan bahwa saya bukan anak mami. Jadi dikasih semangat. Saya dibekalin dengan uang. Dikasih kala itu dikasih 120.000. Udah banyak banget itu bagi saya 120. Soalnya selama ini saya nggak pernah megang duit. Berangkatlah kami. Tapi sebelum berangkat saya minum tuak dulu di situ. Suruh ambil kain. Dah minum tuak, pulang ke tempat dia, ke daerah situ. Udah mulai suka tuak nih ya? Udah mulai. Tapi belum candu gitu Bang. Ngabisin 1-2 masih susah. Orang malam keduanya saya datang kan. Minum ngargain gitu kan, belajar-belajar, diajarin. Hargai jol male katanya. Maksudnya hargai orang. Kalau di sini Lapo Tua minum segelas. Udah cukup katanya, oke. Jam 10:30 lah kami pulang ke daerah tempat dia, ke tempat ladang dia baraknya bekerja. Itu istilah di sana barak.
Jadi saya ke situ, saya lihat dia udah punya HP. Dia nelpon bosnya, udah di sini begini, besok datang bosnya. Jadi saya berkenalan sama teman itu kan. Satu yang marga si A, si Marbun, satu lagi naik baho gitu. Saya samarin aja. Jadi orangnya baik-baik semua, baik-baik. Besok paginya datang tuh si bos. Kenalin saya bilang si Tepu. Gue bilang, oh dia nggak nyebut nama dia, orangnya cuek. Ya sudah, jadi dikasih tahu sistem kerjanya gimana. Sistem kerjanya itu satu piringan itu 500 perak. Kalau miring, kalau nyemprot satu semprot itu satu cap istilahnya 1.500. Jadi saya terima semuanya, saya belajar nyemprot itu. Besoknya memang langsung start loh bekerja. Saya nyemprot, ngikutin teman. Mereka dapat sampai 21 satu hari. Saya baru masih 8, namanya pemula kan. Jadi biasalah mereka, kalau orang Batak tuh selalu mendukung jiwanya. Di situ saya mulai mengerti jiwa orang Batak nih gimana. Persaudaraannya ketat banget walaupun saya beda Marga. beda suku. Beda suku, Karo. Saya Karo, mereka Batak kan. Jadi mereka ajarin gimana sistemnya biar cepat. Nyemprot itu jangan gimana. Oke, saya mengerti. Dapatlah malam minggu. Malam minggu mereka mengajak saya ke Lapo Tuak yang kemarin. Tempat nongkrongnya si Marbun tadi. Jadi diajak saya. Saya nggak punya duit, saya bilang. Ya sudah saya bayarin, kata teman saya itu. Si Marbun tadi, ya udah dibayarin. Pulang kami seperti biasa jam 10. Nah, mulai dari situ mulailah saya mabuk begini begitu, ngomong lantur semua, ngomong cakap jorok. Mulailah saya arogan lah gitu. Naik mulai darah saya kan, gampang nyenggak orang apa segala macam. Masuk hari Minggu kami udah pulang teler. Hari Minggu libur, nggak ada kerja nih. Saya perhatikan mereka, kenapa Minggu pagi mereka udah keluar. Saya bangun kok nggak ada orang. Kemana semua ini? Handphonenya ditinggal, handphone teman saya. Jadi saya nggak ngerti kan. Saya tengok ya aja tuh handphone, udah nggak berani megang kan. Kira-kira udah hampir tengah hari mereka pulang. Saya tanya dari mana? Oh, mau berduit katanya. Mau lah ya, marhepeng. Oh lo doh marhepeng katanya. Maksudnya kamu mau berduit? Ya mau. Dia kayak mana? Oh lo doh mar ninja katanya. Maksudnya itu kamu mau nyuri sawit. Nyuri gimana? Udah ikut aja kami. Ah nggak berani ah. Yang mana mau dicuri itu depan sana seberang katanya. Karena kan berbatasan. Ini punya yang kami kerjain depan sana udah sawit tinggi. Karena yang sawit yang di sini masih buah-buah sedang lah. Di situ udah buah besar, udah hampir ada yang 2 pisu gitu. Ini mungkin kalau dari pengalaman sekarang ya, itu baru red planting mungkin. Makanya sawitnya masih kecil gitu, nggak sebesar buah-buahnya itu. Jadi mereka saya cuekin aja. Malamnya mereka bergerak jam 10:30. Pulang jam 4 pagi. Paginya saya buka pintu. Saya bilang mereka udah senang-senang, udah santai. Mana buah yang kalian curi? Ayo, tunjukin, rupanya disimpan di ada tungkul kayu, udah busuk dimasukin di situ semua. Jadi mereka tuh permainnya udah biasa lah orang kawan saya ini. Karena udah terbiasa mereka sering seperti itu, saya penasaran. Karena setiap malam minggu keluar, saya cuma bisa ngasih paling 10.000, nambah-nambahin gitu. Dia kok katanya, setelah biar bertambul, biar bisa makan enak, biar kumpul duitnya karena udah siap pembayaran. Jadi saya ngasih 10.000. Mulai teman saya yang 2 ini menyinggung saya. Kalau kerja kau di sini hidup jujur, nggak hidup. Itu motivasi mereka. Jadi maksudnya gimana leku bilang. Dang boy humango lu di perjalanan, molodang songonon. Maksudnya nggak bisa kita hidup di perantauan kalau nggak
nyuri gitu. Saya mikir, ngomongnya tuh terngiang-ngiang. Ya setiap pagi saya kerja jujur aja saya kerja. Mereka mau bermain silahkan, buat toke diambil silahkan. Karena saya udah terobsesi, hari Jumatnya mereka dipercepat. Tiba-tiba mereka mengajak saya, beta leku gitu ya. Mana? Rapot tua, ayo. Pulang dari Lapot tua mabuk, udah mabuk nih. Gimana udah mabuk? Saya udah mabuk berat. Karena udah mabuk berat tuh ya mereka gotong saya lah di tenteng gini. Karena udah berat mabuk. Sampai di barak, saya disiram air, diguyur, bangun gitu ya. Kenapa leh? Udah setengah sadar masih kan, bangun gitu ya. Dimandiin tuh air, siram. Udah disiram begitu, saya udah mulai sadar. Muloho, olo mangulu. Neng marhepeng dah mungkin ulah kami terus mabayar tua mudo tambulmu. Artinya kalau kau mau hidup, mau berduit, gak mungkin kami terus bayar tua sama minuman kau. Jadi maksudmu gimana leh? Aku bilang, ayo kita ninja. Yang mana mau di ninja? Depannya tuh udah ketawa, banyak sawit di sana. Di mana? Ayo lah katanya. Jam berapa ini? Udah jam 10 leh. Udah ayo katanya. Kami tunggulah jam 12 malam. Mulailah kami. Tugas kau nanti, kami ngegrek, kau taruh di pasar pikul, di tengah sawit itu. Kami jatuhkan, kau pakai gancu taruh di tengah. Semua. Jadikan satu, angkong bawa ke rumah katanya. Jadi jaraknya itu kira-kira 30 meter dari tempat lokasi kami pencurian ini. Saya kumpulin. Mulai kami bermain. Itu 2 pisau, Mang E. 2 pisau maksudnya 2 tukang panennya. Saya yang ngumpulin sawitnya. Saya keluarin. Mulai trip kedua lah. Mulai saya udah merasakan aneh. Gak ada penjaga ya? Penjaganya gak ada? Ya, belum tahu kita. Orang masih baru Mang E. Saya belum ngerti kan. Saya kan gak percaya mistis. Masuk rute kedua. Kan pertama udah lolos. Saya masukin. Mau keluar. Di situ mulai saya cium bau busuk. Busuk sebusuk-busuknya. Dan saya tidak pernah nyium tuh busuk itu busuk apa. Busuk hewan beda. Saya tahu busuk hewan apapun itu. Kalau jam kita kan udah bermain itu. Makanya saya tidak lihat lagi. Karena kita start jam 12. Kita nggak tahu lagi dari jam berapa itu. 12 malam? Ya, karena kita kalau bermain. Kita tidak boleh bawa handphone. Takut berdering. Berarti sekitar jam 1 jam 2 itu? Antara 1 jam 2 lah itu. Mulai bau busuk. Saya diam di situ tempat. Diam gini lagi nyorong diam. Saya udah panik lah. Mereka bermain cukup lincah, modal senter aja. Egrek langsung. Saya diam, saya cium bau banget tuh. Tidak pernah saya cium baunya sebau itu. Nah setelah saya ciumin seperti itu saya nyengat gitu kan. Saking pusingnya saya cium itu Mang E. Saya sampai duduk lemas. Pas saya duduk gini, mau duduk santai gini, saya lihat ke pelepah. Ternyata tuh ada kaki 2 gini Mang E. Kakinya tegang seperti ini. Itu di situ saya lihat baru pertama kali saya melihat itu kain putih, rambutnya lumayan panjangnya ada lah. Cuman wajahnya ditutup Mang E. Di situ saya nggak tahu mau gimana lagi. Saya mau lari udah keringat dingin. Jadi saya terpaksa lah berdoa. Wah tolong begini menurut kepercayaan saya. Karena saya tetap tuh mulai dia cengingikan. Nah gitu ketawa. Di situ dia tertawa, di situ saya ambil kesempatan lari. Lari bukan langsung berdiri begitu, bukan. Saya merangkak. Terus saya tinggal tuh buah semua. Mangkong sorong saya tinggal. Teman lain tahu nggak? Teman itu mereka begini Mang E. Kalau sudah ngegrek, mereka tidak tahu karena mereka langsung ke belakang sana. Susun buah, tuh harus saya keluarkan. Ini kan udah saya tahu lokasi. Saya ngikut terus ke belakang. Mereka langsung ke belakang terus, panen. Teman gak ada yang tahu. Saya mau lari itu posisinya bagaimana seekor hewan yang pincang. Ya, saya lari gini. Ngesot, ketakutan. Lari ke barak.
lari ke barak. Saya udah mati kedinginan, ketakutan lah saya. Udah ketakutan begini. Saya minta tolong lah sama Tuhan biar diapain. Ternyata hihinya itu ngikut terus. Jadi saya ketakutannya makin takut loh di hihi. Ya saya nggak bisa ngomong lagi. Ya saya diem aja mengkrong gini. Ada sekitar 45 menit itu baru teman saya datang. Mereka ngamuk. Kenapa kau? Saya dilihat udah pucat tuh, ya sudah pucat. Saya udah nggak tahu, udah membungkuk pakai sarung, udah selimut, udah ketakutan gini. Kenapa? Aku lihat ada kakinya gini, 2 kakinya turun ke bawah, kayaknya putih. Tapi bukan putih seperti yang di TV-TV sekarang, itu bukan. Dia tuh nggak tembus pandang seperti yang saya lihat-lihat tuh. Kainnya putih itu, putihnya putih, dibilang cerah tidak, dibilang pucat tidak, dibilang abu-abu tidak. Putihnya kosong. Dan baunya ngeri ya. Baunya menyengat. Belum pernah saya cium bau sebau ini. Jadi mereka, gara-gara kau gimana ini? Udah sampai mana kok? Saya nggak ngerti, saya bilang. Jadi gimana kita ini? Mereka ngamuk lah sama saya, wajar. Jadi mereka lah ngambil. Diambil, ternyata paginya ya sepandai-pandai tupai melongkat tercium juga. Ada buah tinggal. Istilah buah tinggal dipanen mereka, tinggal nggak jadi dipanen. Nggak jadi dipanen, paginya kami kerja seperti biasa. Mulailah diselidiki siapa pemainnya ini. Siapa pemainnya, entah dari mana dapat info karyawannya. Ternyata kami kena tuduh. Siangnya mereka datang. Mereka datang, bukan kami, masih ngeles lah kami istilahnya, masih bisa ngelak. Jadi oke, nggak apa-apa ya. Kami lihatlah orang panen di situ, panen. Jadi kami kan udah panik nih, panen. Kami tengok aja jarak yang 30 meter ancak kami kemarin, pas mereka panen, ibu-ibu ngutip berondolan, ngutip. Ya kami ngeliatin aja karena gimana lah udah panik ya kan, di mana tuh buah bisa ketangkap. Memang ada tuh buah udah di jalan dibuat, ada 12 janjang. Setelah mereka saya datangin orang ibu-ibu itu ngutip berondolan, kenapa bisa? Saya tanya, udah begini, ini harian gitu. Oh, ternyata ada yang kesurupan. Lagi asik ngobrol di sana, udah ngirim tolong, ada yang bilangin tuh ibu-ibu temannya. Saya lihat kan, namanya udah panik, Mang. Saya datangin. Duh, itu kenapa nih? Ya jegeng-jegeng gini, yang raung-raung gitu. Ketawa-ketawa kayak gitu yang saya bilang ngingi itu. Matanya tuh, gimana ya bilangnya? Nggak seperti gini, matanya tuh ke atas. Nengoknya gini-gini. Gini-gini ya. Pas dia begini, dia ngelihat saya. Didatangin, ya wajahnya tuh berubah loh. Dia ketawa, ya gimana kalau istilah bilang orang sekarang kuntilanak gitu ya. Ketawa dia lari, saya pontang-panting orang saya nggak ada niat kok mau ngapain dia, udah saya lari minta tolong ke teman. Mana orangnya mana? Kami lihat di situ. Jadi ibu-ibu ambil inisiatif, panggil orang pintar langsung. Ternyata dibawa mereka, saya tidak tahu kemana. Mulailah di situ udah mulailah daerah itu angker karena udah mulai mengganggu di situ. Sering tanya ibu-ibu kesurupan di daerah tempat tuh. Ternyata ancak itu, kami tanya orang pintar itu, di situ orang mati di. Dari situ mulailah ancak itu, kalau ngutip berondolan ibu-ibu itu, manen, itu rame itu harus. Biar jangan diganggu. Rame, nggak boleh sendiri-sendiri ngutip. Ya udah. Usut punya usut. 3 hari lagi terciumlah kami, permainan kami. Karena kami udah mulai tokeh datang. Disuruh kami ngaku. Siapa yang nyuri katanya. Gak ada bos, kami gak ada. Begini begitu, gak ada bos, kami gak ada. Saya tidak mau tahu, besok kalian angkat kaki dari tempat saya. Tanya gitu. Kami minta waktu besok pagi, tolonglah. Sorenya itu ya, Mang datang, tolonglah. Kasih tempo besok pagi kami keluar. Karena kami udah ketangkap, gitu. Istilahnya kami sapalamari di kutonu, itu bahasa istilah Batak. Kalau udah bermain, kalau udah mandi kan bahasa semua. Itulah artinya. Jadi malamnya kami agak liar, main ninja kami. Jadi main posisi seperti itu lagi.
Ancaknya beda, cuman tempatnya lain lagi. Kami ninja sawit ini. Posisi seperti itu kejadiannya hampir mirip seperti itu juga. Sebentar, kalau sudah dapat maling itu, mencuri, dijual kemana? Dijualnya kami ada istilahnya toke. Ada yang nampung. Tokenya ada penampung, tapi harganya miring. Miring dia. Nanti dia datang gitu ya? Dia kita di calling teman saya datang gitu. Datanglah, ada berapa? Taksiran ada 1 ton, 2 ton. Itu dulu sawit masih harga 1.100, 1.200 ke apanya ini? Penampung. Ke penampungnya ini. Nah dari situ saya balik lagi tadi cerita itu udah susah lah. Kami bermain kan. Bermain. Habis kami berninja. Seperti biasa jam berapa. Kami 3:30 pulang. Dari situ langsung calling toke. Teman saya tuh pakai HP-nya. Disuruh ambil malam itu juga. Tapi harganya dihancurkan. Karena kami udah tahu. Pemain kami yang bertiga ini 1.000 katanya. Ya sudah, ambil katanya. Jadi pas lagi apa, karena kurang 100 kilo lagi, biar bisa sampai 1 ton 900 kami butuh. Cuman 1 ton 800 kata toke, tambahilah 100 kilo lagi biar nggak rugi aku ngambil ini katanya. Biar ada duit kalian katanya. Nekatlah kami masuk lagi ke lokasi yang lain nyuri. Kami ambillah itu buah, dari situlah saya baru seumur hidup saya melihat itu hantu yang wajahnya hancur. Saya tidak bisa melihat aslinya, pokoknya wajah hancur, kainnya warna merah. Nah jadi kain warna merah itu dia tidak berbau, wangi. Wangi banget. Jadi wangi begitu saya lihat kan, hantu lagi nih jangan-jangan. Memang bener hantu. Cuman sebelum datang itu wangi banget tuh. Pas lagi saya ngangkung, wangi. Kok wangi kali, saya lihat sekeliling gak ada, ternyata di pelepah. Kan kalau buang pelepah ada di samping. Tuh berdiri, gak pakai cakap lagi, lari 1.000. Saya bilang sama toke saya, udah itu aja, kami mau lari malam ini. Gak bisa lagi nih dipertahankan tempat ini. Kenapa leh? Kenapa, di mana? Udah tolonglah aku. Bang, tolonglah aku bang. Saya bilang toke, jadi temanmu mana yang 2 lagi? Saya gak mau tahu, saya mau lari, gue bilang. Jadi kayak mana nih? Udah bang, aku kasih aja lah 100. Saya bilang, 100.000 saya minta. Dari 800 kilo itu. Saya minta 100 saya. Malam ini aku harus lari, gue bilang. Jadi mau kemana? Udahlah bang, tolonglah bang, saya bilang. Tunggulah teman saya. Keluarlah teman saya, ternyata teman saya 1 hilang. Hilang 1 gak pulang sampai sekarang. Dari Ancak itu gak pulang-pulang. Itu pengalaman yang paling cekem tuh, teman saya Marbun gak pulang-pulang sampai sekarang. Saya sedih di situ, teman saya itu bisa hilang. Karena yang saya tahu lokasi itu deket, tidak jauh, dan hanya sawit semua, bekuan besar. Itu bekuan besar tuh tidak ada lagi. Habis itu udah sawit orang, itu bekunya besar seperti sungai jaraknya. Bisa hilang bang. Dari situ mang saya nggak bisa lagi ngomong. Karena udah hilang teman saya, ya kami mau tidak mau larilah dari situ. Lari, kami numpang mobil dia, kami numpang ke mereka. Jadi kami pergi mencar. Saya ambil inisiatif karena saya tahu ongkos 80.000 ke Medan. Jadi saya ambil inisiatif ongkos 80.000 ke Medan. Malamnya memang saya jujur di PKS. Di tempat toke itu sama teman saya, kami sambil nangis gitu, kenapa dia bisa hilang. Emang kenapa? Kau ada nengok? Nggak ada. Kau ada ngelihat? Bilangin saya. Memang saya ada lihat. Ada tuh kain merah, wangi kali. Cuman mukanya hancur. Di mana? Di daerah dia itu, dekat si Marbun tadi. Saya bilang, aduh, udah hilang dia tuh. Dari dia saya tahu tuh namanya kuntilanak merah katanya. Itu kuntilanak merah leku. Kenapa kau nggak cerita? Macam mana kita mencerita? Lain di belakang sana saya masih ngambil buah, aku bilang. Saya taunya Marbun di sana. Jatuhin buah, saya bilang. Ya saya kan ngeluarin, aku bilang. Jadi saya lari, udah gitu aja plus. Jadi gimana nih lah teman kita. Waduh gawat nih. Udah gitu udah panik. Malam itu juga kami nekat keluar lagi. Tanpa pengetahuan toke tuh. Kami bawa. Saya bawa 100.000. Dia saya tidak tahu dia berapa nerima ya. Saya tidak tahu mang. Udah pergi kami.
keluarlah kami menjauh ke daerah Bagan Batu lagi balik. Dari situ kami mencar dari situ. Istilah mencar, kami bukan berpisah langsung. Kami jalan, kami adu nasib. Satu teman ini nggak ketemu? Teman tuh sampai sekarang nggak ketemu. Kira-kira kemana itu? Kurang tahu Mang, sampai sekarang kami belum ada info. Karena setelah itu dari Bagan Batu saya kerja lagi di daerah situ juga. Namanya saya sembunyikan aja lah. Pokoknya daerahnya masih di Bagan Batu lah lokasinya. Saya dapat tawaran kerja. Bekerja sebagai tukang panen juga. Jaga ladang. Dikasih fasilitas, dikasih kereta, dikasih HP. Mulai saya senang di situ. Memang kalau kita ada skill, Mang, di saat kita jumpa orang, saya minta kerja begitu, ya puji Tuhan, nasib saya ada. 2 hari lagi saya ditawarin ke situ, ya saya mauin. Di situ tugas saya jaga sawit sambil manen, karena di situ banyak ninja, Mang. Ninja sawit. Di situ saya bekerja hanya 3 hari, Mang. Tidak tahan saya di situ. Hari pertama saya oke, tidak apa-apa, tidak ada ninja, tidak ada apa-apa. Hari kedua, malamnya saya keliling lagi patroli, tidak ada apa-apa. Dan malam ketiga, Mang, saya seperti itu juga, keliling. Cing, nongol tuh putih-putih. Saya kira itu kain orang-orangan sawah. Saya kira gitu, Mang. Ih, apa itu? Saya kan orangnya penasaran, Mang. Saya nggak kenal itu apa. Jadi saya deketin. Ih, kok serem kali. Mukanya tuh gimana? Matanya gimana? Hancur. Tapi ada iket-iketnya sini. Tunjuk gini. Dia berdiri gini aja. Ih, itu apa? Saya deketin tuh. Rupanya dari situ saya baru percaya itu bukan apa lagi nih. Bukan ada jenis lain. Saya lari. Hari ketiga saya lari, saya udah dikasih handphone situ emang ya. Saya lari ke situ, saya update status malam tuh. Saya nggak berani lagi jaga malam, update status di Facebook. Itu masih jam 9 emang ya, masih jam 9. Paman saya dari kampung ini komenkan cerita saya itu dari Messenger. Kau bakar itu apa? Garam. Maksudnya gimana? Tulang, kalau orang Batak bilang tulang, maksudnya gimana tulang? Pokoknya bakar tuh garam pakai kayu sama cabai gitu. Biar apa tulang? Udah bakar gitu ya. Jadi saya bakar itu secepat mungkin. Cabai tuh, cabai rawit, cabai merah, pokoknya cabai lah. Saya bakar terus pakai garam. Ternyata setelah saya bakar di belakang rumah, belakang barak saya jaga itu makin banyak, Bang. Makin banyak mereka ngumpul semua. Malah ada kayak suara dilempar tuh seng apa. Jadi saya telepon dari Messenger tuh tulang saya. Tulang, ini gimana tulang? Makin banyak orangnya. Udah kau tenang katanya. Pokoknya bakar semua katanya. Bakar. Tulang, kau jangan aku di sini tulang. Apapun ceritanya. Aku nggak mau tahu. Aku minta tolong tulang. Tolong hilangin itu tulang. Udah bakar sebanyak-banyaknya. Itu aja perintahnya. Setelah dibakar dari situ, ya gimana, ekstrimnya itu mereka itu ngelemparin, entah apa dilempar kayak pasir tanah gitu ke arah rumah saya, kayak diserang gitu. Ya saya nggak berani lagi. Udah saya ambil langkah 1000 dari situ. Saya angkat kain, baju apapun saya tinggalin, kain yang melekat badan ini aja. Saya lari malam itu juga. Saya tinggalin tuh tempat dari situ. Mulai dari situ saya tidak mau tahu lagi. Saya kabur. Saya jumpai toke saya malam itu juga. Minta tolong. Aku nggak tahan di sini. Saya bilang, kenapa? Aku digangguin, ngeri kali tempatnya, rupanya ekstrim. Ekstrim kenapa? Ada putih apa? Duh, banyak semua. Saya bilang gitu. Paman saya udah nggak saya apain lagi kan. Tolonglah ongkosin aku pulang aja Kenapa gitu Udahlah. Masa kerja gitu begini, merepet dah. Tak tolong saya saya pegang tuh kaki, saya minta tolong. Pulangkan saya ke Medan. Jadi dia minta tolong, oke besok pagi saya pulangkan ke Medan. Saya pulanglah ke Medan.
Saya pulang ke Medan, jumpa orang tua saya. Kemana selama ini? Kenapa cuek? Kenapa nggak ada kabar? Katanya. Itu berjalan berapa bulan tuh? Totalnya? Total saya situ hampir 6-7 bulan lah itu Mang. Kalau saya perkirakan perjalanan saya selama merantau itu. Dari situ saya pulang, orang tua nggak banyak cakap, cuma menghina. Ternyata tulang saya nelpon. Saat itu juga ditelepon mama saya. Ternyata udah nggak di Sony Bana itu kata mama saya sama paman saya. Maksudnya udah di sini dia beremu itu keponakan saya. Jadi kenapa? Udahlah, suruhlah dia kerja katanya. Kerja kemana? Suruh maro tuh Pahayon katanya. Bilangnya suruh datang ke Pahe. Detik itu juga, Mang. Udah 3 bulan saya di Medan. Detik itu juga. Jadi saya nekat lah. Oke, diongkosin orang tua kali ini dengan ongkos 120. Dulu masih 80-90 lah ongkos kemari dari Medan. Sampai di sana, ini yang memang orang tua, yang namanya orang tua didikan gimana pun mungkin mereka udah keras ya. Paman saya tuh keras juga didikannya, orangnya super cuek. Saya salam, dicuekin. Jadi masuk ke rumahnya, kok katanya, makan kok, udah makan. Besok paginya saya kan udah di Sibaganding nih, daerah tempat saya ini. Dicuekin, disuruh kau sekarang ikut aku. Kemana tulang? Ayo ikut katanya. Udah ikut aja saya. Ke daerah sebuah perusahaan di sini, perusahaan panas bumi. Daerah Pahe Julu. Oke, saya ikutin. Di situ saya kaget. Saya lihat itu proyek baru buka hutan ditumbangin semua, ditumbang. Saya belum tahu tuh namanya. Ya paman saya enak aja ngomong. Sini ya dulu gitu. Panggilnya satu bosnya. Itu ada suatu perusahaan. Tolong di silent nanti Bang ya. Namanya perusahaan dari Padang. Jadi kerja saya di situ dibuat flagman. Flagman kerja saya dibuat situ. Oke. Jadi tugas flagman ini cuma bendera aja udah gitu. Merah, hijau, kuning udah. Dapatlah ada di situ saya bekerja sampai 4 bulan. Ngatur lalu lintas. Mulai bergaul sama mereka, bergaul. Ternyata saya selidikin kenapa paman saya begitu mudahnya masukkan saya di situ. Ternyata dia yang berperan aktif di PT yang satu ini dan dia memegang 2 PT. Jadi saya tidak tahu gelarnya. Saya tanya teman saya. Gimana sistem di sini biar bisa kerja? Oh susah leku, harus ada lamaran begini-begini. Jadi kau kayak mana? Tanya teman saya. Kau bawa aja parang ke kantor. Terus bawa parang, kau pukul pak meja itu pakai parang. Bilang udah tajam parang ini, lebih tajam perut ini nggak makan. Itu aja bilang. Gitu? Yakin. Sorenya saya kan udah flagman pulang jam 5. Ada satu PT. Saya gituin Saya pukul ke PT yang itu baru datang. Ada apa Bang? Ada yang bisa jatuh. Saya bawa parang nih. Ini parang memang udah saya siapin. Udah pulang kerja, saya langsung rumah paman saya siapin. Saya pukul tuh meja pakai parang. Ngatajom berabion, tajam pe butuhan somangan. Nama leau. Udah tajam parang ini, lebih tajam lagi perut yang nggak makan. Saya butuh kerja. Kerja apa katanya? Kerja apapun jadi. Saya bilang kan. Masa kerja apapun jadi? Jadi di data nama saya siapa? Ternyata udah tercantum nama saya di satu PT yang tadi. Jadi saya tidak mau tahu siapa rupanya bos kalian di sini. Saya nggak tahu kan, orang so jago karena diajarin teman harus keras katanya kalau orang Batak. Jadi kita sebut aja namanya Dedi ya. Pak Dedi tolong kemari, saya dibilangnya. Siapa sih Dedi? Suruh kemari dia, saya nggak takut, gue bilang. Saya nunggu aja gini. Saya tandukin tuh rokok buat geletakan sempurna itu ya. Sempurna namanya di kantor kan. Merokok santai. Tiba-tiba datang paman saya Pak Dedi. Ih, ngapain paman di sini? Siapa yang gaur-gaur di sini? Siapa yang bikin ribut di sini? Nggak tahu paman, gue bilang. Rupanya
ngomong dia sama yang saya mop tadi, parang saya masih patik. Siapa yang megang parang ini? Ih, aku Paman, kenapa? Lah, kau tadi ngomong apa sama aku? Kata. Ih, ngomong apa Paman? Saya ngeles lah. Karena udah tahu dari perkataan ngomong dia, ternyata dia orang keamanannya, paman saya ini. Ini Pak, tolong Pak Det. Ini anak ini minta kerja, dia pukul parang ke meja nih, masih apa? Ini gimana orangnya? Jadi mereka ngomong lah, ini ponakan saya, minta maaf saya begini. Kau ngapain kemari? Jadi saya lah dibentak-bentak. Saya mau kerja, dia bilang. Jadi karena sanggup kau kerja, sanggup, gue bilang. Ngapain kerjanya? Gue bilang. Ngantar nasi. Kemana? Gitu. Berapa satu trip? 30.000. Oke, ngantar nasi apa sulitnya kan Mang? Apa sulitnya ngantar nasi? Kan udah kerja flagman itu. Ya. Tinggalin. Kerja flagman kalau tank jam 12 Mang dia itu kita kan istirahat. Jadi saya disuruh khusus ngantar nasi di kantor. Jadi dua kerjanya. Jadi double dua kerja saya ngantar nasi. Saya pergi disuruh. Oke, siapa takut? Saya bilang. Yakin kau nggak hilang kau nanti di situ? Kau belum pernah masuk hutan. Nang pajaku jago huho katanya. Jangan sok jago kau. Bang Dedi kan. Udahlah, pulang. Aku minta tolong lah, saya bilang. Kau dari mana kau tahu bisa kau kayak gini? Nggak ada, tulang. Nggak ada yang ngasih tahu. Cuman saya memang pengen. Kurang puas gaji satu PT sama kau. Ya gimana lah tulang. Aku mau melebihi teman saya. Tulang bisa garang, tulang megang berapa PT. Kenapa saya enggak? Saya dalam hati saya ya. Saya keponakannya. Siapa yang gak kenal paman saya ini? Saya pikir gitu kan, agak shock saya ini. Jadi udah punya cerita, udah dibilang udah deal. Mulai besok kerja katanya. Mulai mengantar jam 12 katanya. Oke, saya antar jam 12 pikir saya. Jadi saya kerja flagman di Terem. Masuk jam 12 datang mobil nasi. Saya kan udah kenal mobilnya yang mana. Mobil satu PT lagi ini. Jadi berhenti, Bang Tepu. Mereka manggil saya Bang Tepu. Ini nasi. Ini namanya dibikin namanya itu 30 nama itu. Mang yang saya mau antar ya. Nasi bungkus. Lain lagi air minum dibungkusin. Udah dari situ. Dari mana jalannya? Saya bilang. Dari gitu. Ayolah, ayo. Saya diantar sebelum mau masuk ke daerah apa ini. Ini jalannya gimana? Itu udah dibabat semua, udah dibabat semua kata. Yakin udah dibabat? Udah dibabat semua kata supirnya sama bagian cateringnya. Memang benar saya jalan tuh ada polis line. Memang ada. Ternyata jadi jalan itu naik turun gini. Polis line ada terus. Ada sekitar hampir 22 menit kalau saya tahu ya. Dari pengalaman saya nengok apa kan. Ternyata di tengah perjalanan tuh polis lainnya hilang. Asli menghilang Mang tempat itu. Jadi saya udah ada berbekal apa kan. Gak panik ya kan. Saya lihat aja gini. Saya lihat kanan ada kawah. Saya lihat kiri jurang. Saya lihat depan, gak jelas di mana. Jadi saya ambil inisiatif. Hei, nasi, saya bilang, saya bentak. Wuih, katanya. Wih, ke sana. Oke, saya pergi ke sana. Hei, nasi. Wuih, katanya. Saya lewatin tuh belerang, melepuh. Saya lewatin. Mulailah saya di situ jumpa sungai. Mulai sungai. Masih siang kan? Masih siang. Oke. Jadi masuk itu daerah belerang itu, aliran belerang saya lewatin terus. Jumpa saya sungai belerang itu. Seharusnya kalau belerang itu Mang kita tahu nggak ada kehidupan kan. Dan burung tidak mungkin mandi di situ. Saya paling hobi sama murai batu. Saya lihat satu burung mandi. Wih, kok ada burung murai batu? Cetak-cetak gitu kan. Itu kesukaan saya dari dulu, saya pengen punya itu. Saya kejar tuh murai. Saya nggak ingat nih lagi nasi. Bentar ya masih di sini, orang masih dekat pikir saya. Saya kejar.
Tuh burung loncat-loncat terus, loncat. Tuh, baru saya bingung udah di mana. Suasana itu kalau jam 12 itu Mang, mau ke tengah 1 tuh panasnya luar biasa. Apalagi daerah Bererang. Tuh burung tiba-tiba setelah udah menjauh, mulai hilang di situ. Baru saya sadar, mana nih burung? Ini udah rawa semua. Mang tahu rumput yang makanan lembu itu ah? Nah itu udah gitu lalang. Saya jalan lagi nggak berapa lama ada menurun sedikit, udah masuk perkampungan. Itu namanya pajak. Saya bilang istilahnya pajak ya. Di pajak itu saya mulai paling. Kok tadi saya lewat ini? Saya masih mikir. Begini, begitu, begini. Orang sibuk pertukaran itu, belanja kan. Saya lihat belanja. Tapi belanjanya lain, Mang Dia bawa sesuatu, tukar sama ini. Istilahnya, saya butuh gula. Dia butuh beras. Barter. Dari situ saya tahu, kok barter? Saya lihat pakaiannya, kok pakaian Batak. Batak itu ciri khas dengan ulos. Baru perempuan juga gitu. Kok bisa begini? Saya panik lah, nengok linglung. Gimana aku ini? Saya putar balik, coba. Tetapnya pajak. Aku di mana? Di situ saya ingat kan, gimana ya aku nggak? Saya lihat matahari pas lagi bingung. Ternyata matahari bisa dilihat, Mang Saya ingat itu jam 12:30 saya lari. Kok bisa ya? Saya liatin terus. Saya lihat, udah nggak betul nih. Udah nggak tempatnya ini pikir saya kan. Udah saya diam aja. Saya tengokin, cengok. Saya tetap nih bawa nasi tadi. Celengak. Saya singgah di ada toko, kalau kita bilang toko obat ya, toko obat kayak apotik istilahnya. Kalau di situ saya nggak ngerti, pokoknya di situ jual rempah-rempah. Susunannya itu, Mang, dia apa ya? Ditebarin di bawah, diletakin gitu kan. Jadi saya lihat itu kalau istilah saya bilang opung, karena saya bilang opung kalau istilah kami udah lebih tua, karena saya lihat kalau taksiran adalah umur 50-60an ada kalau menurut saya ya. Jadi saya lihat dia, permisi Pung ya, setabi Pung. Saya karena udah orang Batak sering bilang kalau mau permisi bilang satabi kan. Satabi Pung numpang meredi. Permisi Pung, saya mau istirahat. Saya bilang kan, istirahat. Nah. Tapi suara saya nggak ngerti dia ngomong apa. Ngomong suaranya kok lain ya. Bataknya kok Batak mentah gitu, nggak ngerti. Cuman dia dari mimik wajahnya nyuruh saya duduk. Baru saya perhatiin cenguk. Mang gadis apa Opung? Saya bilang gitu kan. Bilang Mang gadis itu jual apa? Dia seperti berkata ya, songono mak aka obat-obatan nak, rempah-rempah nak. Itu bahasa dia itu seakan-akan saya ngerti dia tuh ngomong apa, rempah-rempah gitu, bahasanya itu kena. Dari situ bercengkrama kami. Saya lihat dia jual ini, dia butuh ada di situ kayu-kayu, kalau kita bilang itu kurang tahu juga saya namanya, itu kayu dikasih, dia ngasih cengkeh. Cengkehnya lain lah, cengkehnya enggak cengkeh kayak kita. Cengkehnya gede gemuk. Dikasih tukar dari situ. Jadi saya tanya, di dia lo tulang. Badi huta, dionan ini nak. Bilangkan di mana ini tulang dionan? Oh, songoni do. Mah tulang gue songoni. Bilang. Saya diam aja. Enggak berapa lama saya cuek-cuek gitu aja. Neng tuh dia katanya kan. Cuman dia ngomong, saya ngerti Mang Seharusnya kan kalau naluri saya setelah apa itu seharusnya nggak ngerti lah. Karena saya udah tahu daerahnya udah lain, matahari bisa dilihat. Saya udah mengerti. Ini udah bukan di dunia saya, karena dia bilang tadi di onan dipajak. Setelah itu neng tuh dia neng manaruh edahan doau
Epung, gue bilang, mau ngantar nasi. Tuh iseh, katanya kan. Neng tuh, parkarejo. Di dia, katanya kan. Arung di si garis-garis kuning. Polis lain dari dokok kami, pung. Apa? Tepu gotap, gue bilang. Tepu gotap, gora. Woi, dan ini dokon. Apa? Dia lusi, hui. Saya ceritakan seperti itu, Mang E. Oh, tema ngosong ini. Mulak mahita katanya. Ayolah pulang katanya. Tuh dia tulang, saya bilang. Ayolah pulang ke rumah. Aku mau nganter nasi, tulang, gue bilang. Ayolah pulang dulu ke rumah. Dibilangnya saya disuruh di rumahnya. Jadi di situ saya simpan aja lah namanya dia entah Opung ini ya, karena takutnya saya pun masih gak enak juga nyebarkan nama dia siapa, nggak sembarangan. Dari situ seharusnya kalau pajak yang udah tutup, saya ingat itu masih 12:30 terus buku saya 12:30. Pajak tutup berarti udah sore. Tapi hari itu tetap segitu aja. Bagaimana hari pagi ya pagi terus, nggak ada siang, nggak ada malamnya. Disuruh saya nemanin dia ngapain lembu. Aku mau ngantar nasi, Pung. Eta matusan katanya. Logatnya nadanya rendah. Kalau wajahnya sawo mateng tapi gimana bilangnya ya? Orangnya itu wajahnya tegas wajahnya. Pakaiannya pakaian Batak tuh, ada ulos-ulos gini. Baru ada gini apa ulos, pokoknya ulos tapi ininya gini. Gini dia. Eta matusan katanya, dia pegang tongkat. Gak seram wajahnya. Wajahnya itu tegas bang, bukan seram Mang E. Kalau serem kan nampak, ini nggak serem lah. Setelah dari situ saya temenin dia, istilah kalau orang Karo bilang ngangon. Dia bukan lembu, kerbau. Nah baru saya ingat kerbau itu. Suruh ngapain kerbau. Saya siap ngapain kerbau. Opung saya mau pulang, gue bilang. Neng manoredan Opung. Dang jolo mako, dang jolo minum. Nggak usah Pung, nggak makan kau, nggak minum dulu, nggak usah Pung. Aku mau pulang Pung. Mana jalan pulangnya Pung? Aku nggak ngerti Pung, tak tolong lu Pung. Oke mah tema, melihat maju mulu dah. Tema taruh pehok katanya. Maksudnya oke lah, baiklah. Wantar Pung kau pulang katanya. Jadi saya diantar pulang. Itu saya tidak tahu udah berapa hari di situ ya. Diantar pulang, udah ya di sini katanya. Saya dikasih bingkisan. Ini nah oleh-oleh samamu gitu. Kasih bingkisan. Cuman dia kecil. Saya dikasih bingkisan. Saya dada. Mulai hati ya Pung. Mulai hati tulang. Bilang. Mulai hati sudi. Saya bilang gitu. Saya dada gini. Ya. Udah saya menyamping gini. Mau nyamping gini. Tup udah. Nyamping gini aja udah. Di sungai. Berubah tempat itu. Jadi saya. Di mana lagi nih? Siang. Enggak. Ini udah malam. Gelap. Karena saya haus, ini nasi saya pegang terus, saya kan tetap fokus. Di mana aku? Kok jadi lain-lain tempat aku ini? Ngomong sendiri, di mana saya Tuhan? Kenapa aneh tempat ini? Saya bingung, tadi ke sana, tadi ke sini. Ini udah ada sungai. Haus pula lagi, saya pikir kan. Rupanya asin kali. Waduh, belerang lagi. Nyebranglah saya. Kalau ngikut sungai, karena posisinya sungai itu menurun, saya nggak berani. Takutnya air terjun, karena saya kan udah gelap. Tidak ada penerangan. Nyebranglah saya sungai. Mau naik ke atas, buntu jalan. Berubah lagi jalan tadi saya. Semak semua. Yang saya lewati tadi jadi semak lagi. Dari situlah saya mulai berpikir nggak betul tempat ini. Udah saya angkat tangan. Saya coba beranikan diri. Tadi pikiran saya itu air terjun kan. Makanya saya jalanin tuh. Sungai itu. Saya jalani terus. Saya jalani. Sampailah saya di Sibaganding. Ini Mang E, kalau saya ceritakan masih panjang Mang E. Karena perjalanan saya itu ngikuti aliran sungai sampai satu kampung tempat saya. Itu saya rasa belum ada yang bisa nembusin itu, baru saya Mang E. Tembusnya Mang E di desa seberang sana. Dan sampai sekarang masih di situ sungainya, masih ada. Jadi kisah ini masih panjang ya? Masih panjang Mae. Itu nasi masih dipegang? Itu nasi tetap saya pegang. Saya bawa terus itu nasi. Sampai saya besok paginya saya mengamuk di kantor sini. Kantornya masih di sini kemarin.
Nah, tahan sampai di situ. Jadi kisahnya ini sobat masih panjang banget. Kalau dihabiskan hari ini atau jam sekarang nggak mungkin ya. Ya. Terlalu panjang. Nanti ditunggu kisah selanjutnya ya, Bang Ya, Jerry. bisa saya Oke. ceritain nanti. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah pertama dari Bang Jerry. Jadi belum tamat ini. Saya Masih mau tanya panjang. nih, Bang Jerry. Sekarang ini kesibukannya apa? Kesibukan saya ya seperti itu. Saya kerja di bangunan. Sekarang ini? Kalau saya nganggur ya saya cari burung. Oh, Cari masih ya burung. hobi burungnya Masih masih. hobi burung. Baik. Sekalian saya ke hutan kalau ada borongan gitu, mundak kayu. Saya gitu selalu. Ya, Yang 3 ini terus profesi saya. semoga lancar terus ya. Makasih Mang E. Sobat, nantikan kisah selanjutnya dari Bang Jerry. Sehat selalu Bang Jerry Amin. untuk menceritakan lanjutannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas salut nah.